Saya memang melarang sampai sekarang, jangan sampai ada pengusaha besar mengadakan peternakan yang besar. Itu, dengan modal yang besar. Kenapa? Ini porsi daripada rakyat ini. Kalau kemudian diambil oleh pengusaha besar, habis daripada semuanya itu. Itu. Tapi saya izinkan hanya menghasilkan bibit saja. Kalau menghasilkan bibit silahkan. Tapi kemudian serahkan kepada rakyat untuk membesarkan maupun penggembuhan. Jadi saya melarang itu daripada pengusaha besar mengadakan peternakan yang besar-besaran, karena nanti akan matikan daripada usaha daripada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita dengar video dari Pak Presiden Soeharto ya, Presiden kedua kita, mengenai industri perunggasan. Kondisi industri perunggasan di Indonesia saat ini jauh-jauh hari sudah diprediksikan oleh Pak Soeharto. Berangkat dari kekhawatiran saya terhadap sistem kemitraan broiler saat ini, saya rasakan adanya ketimpangan antara peternak mandiri atau peternak rakyat dengan integrator, memicu saya untuk memberikan gambaran secara utuh bagaimana konsep kemitraan. Akan saya jelaskan dengan tujuan nanti peternak bisa menilai sendiri apakah konsep kemitraan broiler saat ini masih dalam ada koridor yang adil atau memang secara jujur sudah berat untuk dirasakan oleh peternak mandiri atau peternak rakyat itu sendiri. Mudah-mudahan dengan sedikit pengalaman dari saya yang pernah mengelola sebuah kemitraan broiler, memberikan gambaran bisa menjadi landasan peternak untuk menilai saat ini kemitraan broiler sendiri apakah masih layak untuk secara sistem dipertahankan atau kita mencari sistem alternatif yang lain. Baik, kita mulai untuk pembahasan apa sih yang disebut dengan kemitraan broiler itu. Kemitraan broiler adalah bentuk kerjasama antara perusahaan besar dan atau integrator yang berperan sebagai inti dan peternak mandiri yang berperan sebagai plasma. Inti menyediakan sarana produksi diantaranya DOC, pakan, serta obat-obatan dan bimbingan teknis, dan menjamin pemasaran dari hasil ternak, dan melakukan pemeliharaan sesuai standar teknis perusahaan hingga ayam siap dipanen. Selanjutnya, peternak plasma menerima selisih. Jika sudah selesai panen, maka selisih itu baik itu untung ataupun rugi akan dibebankan kepada atau akan diterima oleh peternak mandiri. Bila performa bagus, tentunya peternak akan menerima hasil yang bagus atau yang menguntungkan. Tapi bila performa ayam itu jelek, maka peternak akan menerima kerugian. Dari hasil penjualan ayam dikurangi biaya produksi sapronak yang disuplai dari inti itu sendiri. Jadi dicari selisihnya tuh. Pembahasan konsep kemitraan broiler ini sangat penting untuk saya angkat. Karena situasi kemitraan broiler di Indonesia pada saat ini terus menunjukkan ketimpangan. Ketimpangan yang begitu signifikan, di mana integrator besar dinilai memonopoli industri dari hulu ke hilir dan mematikan peternak rakyat mandiri. Ada beberapa poin penting kondisi industri perunggasan yang saya amati saat ini. Di antaranya, poin 1 adalah dominasi integrator itu sendiri. Perusahaan integrator besar menguasai lebih dari 50% pangsa pasar bibit ayam dan pakan ternak nasional. Mereka mengendalikan rantai pasok secara penuh, mulai dari pembibitan, pakan, budidaya, hingga pemotongan. Yang kedua adalah peternak rakyat tersisih. Peternak UMKM atau mandiri
ini dikabarkan hanya tersisa sekitar 10% dari total pelaku usaha yang ada, terhimpit oleh sistem yang terkesan memonopoli dari integrator yang ada. Yang ketiga adalah dugaan predatory pricing. Integrator dituding melakukan praktek predatory pricing atau sengaja menjual rugi ayam hidup untuk menyingkirkan peternak mandiri, yang membuat harga di tingkat peternak seringkali di bawah biaya produksi atau di bawah HPP. Yang keempat adalah kondisi kemitraan yang tidak seimbang. Kemitraan seringkali dianggap merugikan peternak rakyat, di mana risiko produksi dibebankan kepada peternak, sementara harga jual ditentukan oleh integrator. Yang kelima, tindakan pemerintah. DPR mendesak Menteri Pertanian untuk bertindak tegas terhadap monopoli integrator. Namun per awal 2026, pemerintah justru tengah mematangkan hilirisasi industri ayam terintegrasi, di mana peternak rakyat ditargetkan menjadi pusat penguatan dalam rantai pasok. Dan yang terakhir adalah yang keenam, investasi baru di tahun 2026 ini. Proyek peternakan ayam terintegrasi berskala besar dengan nilai investasi yang sangat fantastis yang dikeluarkan oleh Danantara mulai dibangun pada kuartal 1 ini di tahun 2026 ini. Hal ini memicu kekhawatiran baru tentang penguasaan pasar yang lebih masif oleh pihak besar. Oke, teman-teman, tadi saya coba jelaskan ya di kemitraan broiler tentunya. Ya, sekarang tinggal peternak menilai secara sistem kemitraan broiler yang ada sekarang ini apakah masih berkeadilannya untuk dilanjutkan atau kita cari sistem alternatif, atau kita evaluasi dan kita benahi hal-hal yang dirasa memang terlalu merugikan peternak rakyat. Secara umum, secara sistem, secara teknis, kemitraan broiler ini memang begitu membantu peternak rakyat. Tapi secara kenyataannya, secara tidak langsung, ini juga memberikan jalan untuk perusahaan besar memonopoli industri perunggasan itu sendiri, terutama di terkhusus di budidaya ayam pedaging atau broiler. Menurut saya sih solusinya kembali lagi ke statementnya Pak Presiden yang kedua ya, Pak Soeharto, yang kita lihat sama-sama dari awal saya sajikan atau kita lihat videonya. Statement beliau itu sangat tegas bahwa memang integrator tidak diperbolehkan untuk ikut budidaya, supaya budidaya itu memang dijadikan jatahnya untuk peternak rakyat atau peternak mandiri. Kemitraan broiler adalah pedang bermata dua. Ia menawarkan kepastian pasar dan sarana produksi bagi peternak. Namun di sisi lain menciptakan ketergantungan yang tinggi. Kunci keberhasilan jangka panjang bukanlah pada siapa yang lebih dominan, melainkan pada kemitraan yang berkeadilan atau fair partnership, di mana integrator dan peternak plasma sama-sama tumbuh dan terlindungi dari risiko. Bukan hanya berbagi keuntungan, tapi berbagi risiko secara adil. Konsep kemitraan inti dan plasma memang dirancang untuk mempermudah operasional. Namun realitanya ketimpangan posisi
tawar antara integrator yang besar dan peternak kecil seringkali menempatkan peternak dalam posisi yang rentan. Kemitraan sejati seharusnya tidak mematikan kemandirian, melainkan memberdayakannya. Ke depan, penguatan posisi tawar peternak melalui kelembagaan yang solid adalah keharusan agar konsep kemitraan tidak sekedar menjadi penguasaan terselubung. Jadi kemitraan yang ideal adalah yang memanusiakan peternak plasma, bukan menjadikannya sekedar buruh di kandang sendiri. Keadilan kontrak dan transparansi harga adalah kuncinya.